Ya, shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 12, surat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dipersilahkan. 2 Korintus 12. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku akan menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk menguji kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ya, terima kasih. Saudara,
surat 2 Korintus ini, khususnya kalau kita memperhatikan pasal 11 kemarin, sebenarnya upaya Paulus untuk coba sharing apa adanya tentang hidup dan pelayanannya, dan semua persoalan dihadapi untuk menggugah kembali jemaat Korintus agar mencoba memeriksa apa yang sudah mereka alami oleh karena pelayanan Paulus. Tegasnya bahwa beberapa pasal terakhir ini berkisah tentang bagaimana jemaat Korintus meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Oleh karena itu kemarin kita lihat daftar panjang tentang penderitaan yang dia lakukan, penderitaan yang dia alami, sebenarnya dalam kerangka mendapatkan jemaat itu hidup dalam kebenaran dan tetap setia mengiring Tuhan. Nah, di lanjutan pasal 12 ini diungkapkan lagi satu hal yang berbeda sekali dengan pasal 11 mulai ayat-ayat 10 kemarin sampai ayat-ayat terakhir. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini Paulus coba menyaksikan tentang pengalaman seorang Kristen yang hebat sekali karena mengalami penglihatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan ketika Paulus mengungkapkan tentang pengalaman si orang Kristen itu, dia kemudian mengkontraskan dengan dirinya sendiri di ayat 6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan padaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Intinya bahwa pengalaman seorang itu begitu luar biasa, tapi Paulus menahan dirinya untuk tidak bermegah. Nah, sebenarnya siapa yang dimaksud dengan seorang Kristen tadi? Sesungguhnya ini dia coba mengungkapkan dengan cara yang menggunakan pihak ketiga gitu, mengungkapkan pengalamannya sendiri berkenaan dengan pernyataan-pernyataan dan penglihatan-penglihatan yang dia terima sendiri dari Tuhan, yang kalau dibandingkan dengan rasul-rasul palsu itu tidak ada apa-apanya. Tapi ini jadi problema pribadi, kalau ini diungkapkan secara terbuka, saya seperti ini, saya mengalami begini, saya mengalami begitu, seperti kebanyakan hamba Tuhan sekarang yang selalu mengkuar-kuar dan mengekspos tentang dirinya, maka bagi Paulus tidak. Ya, karena ini akan terjebak pada kesombongan, ya, sebuah pengalaman rohani yang membawa keangkuhan pribadi dan upaya untuk mempersuasi jemaat bahwa ini hamba Tuhan hebat, ya, keren, gitu, ya, punya pengalaman-pengalaman mistik yang dahsyat. Ya. Paulus bergumul dengan hal itu dan ternyata itu menjadi concern dari Allah sendiri. Yang kita terlihat dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan itu untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi pergumulan Paulus itu juga sebenarnya menjadi concern dari Allah, sehingga Allah sebenarnya sudah mengutus, ya, secara aktif itu mengutus, dikatakan seorang utusan iblis, ya, untuk menggocoh Paulus, ya, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dalam kajian filsafat itu, upaya orang untuk membesarkan diri itu macam-macam. Ya. Numpuknya gelar itu buat orang sombong. Ya, kemudian pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak dialami oleh manusia secara natural, ya, pengalaman-pengalaman mistik itu yang kemudian diekspos secara besar, membuat orang itu bisa mendapat sebuah pengakuan dari orang banyak. Dan tentu prestasi-prestasi yang bisa dilihat secara empiris itu membuat orang juga sombong. Tapi pengalaman Paulus yang luar biasa, pengalaman supernatural luar biasa, membawa dia pada pergumulan agar tidak terjebak pada keangkuhan, kesombongan. Ya, Amsal mengatakan, jangan kamu membanggakan dirimu sendiri gitu. Jadi banyak orang sekarang harus berusaha untuk menjual dirinya, ya, mempromosikan dirinya untuk mendapatkan massa, mendapatkan pengakuan, mendapatkan sebuah penghormatan, ya, pengakuan akan wibawa, macam-macam wibawa itu, wibawa intelektual authority lah, atau spiritual authority dengan cara seperti itu. Tapi Paulus menggumuli hal itu sungguh-sungguh, dan itu terlihat dari cara dia mengungkapkan pengalaman itu. Dan sebenarnya ini pun dia tidak berkehendak sama sekali, ya, tapi terpaksa dia lakukan itu, sehingga dikatakan aku jadi bodoh itu. Karena sebenarnya tidak ada faedahnya mengekspos hal seperti ini. Ya. Dan pergumulan itu sesungguhnya menjadi concern Allah, sehingga Allah sudah lebih dahulu mengambil sebuah langkah untuk mencegah Paulus agar tidak jatuh dalam kesombongan dengan mengutus, ya, seorang utusan iblis untuk menggocoh itu. Ayat 8, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu
mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ini doa yang ditolak oleh Tuhan, permohonan yang tidak diterima, karena lebih baik dalam kelemahan itu, duri dalam daging itu, ayat 9 bagian B, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kesadaran diri Paulus tentang semua pengalaman itu bahwa dia pada sebuah penegasan, sebuah kristalisasi prinsip hidup. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat oleh kasih karunia Allah. Dan dengan kesadaran ini dan rinduan senantiasa itu manifest dalam segala aspek hidupnya, dia boleh menjalani bahkan memaknai setiap kelemahan, kesukaran yang antara lain kemarin didaftar secara panjang dalam pasal 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-33. Ya saudara, kita melihat bagaimana komitmen seorang hamba Tuhan untuk tetap teguh di dalam menjalani pelayanannya dalam kesukaran dan kelemahan, dan sekalipun mengalami goncangan oleh karena diragukan, diremehkan kerasulannya, dia tetap tegak berdiri di atas prinsip bahwa kasih karunia Kristus yang menaungi itu segala-galanya untuk memaknai hidup dan pelayanan ini, baik dalam kesukaran maupun prestasi-prestasi yang membanggakan itu. Kasih karunia itu cukup dan itu memampukan dia untuk hidup dan melayani di tengah caci maki dan ujian, di tengah situasi di mana dia direndahkan dan tidak diakui di satu pihak, padahal sebenarnya di pihak lain dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini Paulus mengungkapkan tentang sebenarnya dia merasa sayang sekali kenapa jemaat itu merendahkan dia. Jadi dikatakan kita lihat ayat yang ke-13, sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban pada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Jadi Paulus menyayangkan sikap jemaat yang meragukan kerasulannya dan berkurang kasihnya, dan lebih memilih untuk menuruti nasihat pengajaran dari rasul-rasul palsu itu. Dikatakan di ayat 14 bagian B, sebab bukan hartamu yang kucari melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anak. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih. Jadi Paulus sudah melakukan segala yang terbaik untuk jemaat itu. Tidak ada motif yang lain, apalagi mau mencari keuntungan bagi dirinya. Bahkan dia mengorbankan semua harta benda miliknya untuk melayani jemaat. Tapi kenapa mereka merendahkan dia, merawat kerasulannya, dan lebih memilih untuk mengikuti nasihat dari guru-guru palsu. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Di bagian ini kita menemukan komitmen Paulus untuk tidak menjadikan jemaat sebagai objek untuk meraih atau meraup keuntungan pribadi. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam pelicikan, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh orang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Secara langsung, secara tidak langsung, sama sekali tidak pernah menjadikan jemaat itu sebagai objek untuk meraup keuntungan pribadi. Memang aku telah minta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi sekalipun melalui Titus pun tidak pernah Paulus memakai Titus untuk mengambil keuntungan dari jemaat demi dirinya dan demi timnya. Nah, sebaliknya di ayat ini Paulus merasa khawatir. Ada 3 kali kata khawatir yang diungkap.
Ayat 20, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allah akan merendahkan aku di depan kamu, dan aku akan berduka cita depan banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan seterusnya. Jadi di ayat 20 bagian B juga, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Sebenarnya apa yang sedang diungkapkan Paulus ini? Di satu sisi jemaat mencela dia bahwa dia mencari keuntungan dan saat ini dia membela diri atau bertanggung hidupnya. Di pihak lain sebenarnya dia sedang mengkhawatirkan tentang kemerosotan iman yang bakal terjadi, konflik, percekcokan, perpecahan di tengah jemaat terjadi apabila jemaat itu tidak kembali bertobat, ya, tidak kembali kepada jalan yang benar, tetapi terus setia dengar-dengaran bahkan taat pada guru-guru palsu, karena sikap dan perbuatan itu akan membawa mereka sendiri dalam perpecahan, perselisihan, dan kemerosotan iman. Masalah yang terkasih, kita melihat di sini bagi seorang hamba Tuhan di tengah situasi penuh tertekan, sekalipun dipojokkan, direndahkan, tidak diakui kerasulan. Paulus begitu komitmen untuk menaruh perhatian, memikirkan tentang kerohanian dari jemaat yang sebenarnya mereka tidak menyadari tentang apa yang sedang terjadi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh guru-guru palsu itu. Apa yang bisa kita pelajari dari pasal 12 ayat 1-21 amanat teks, yaitu sejatinya kelemahan hamba Allah merupakan kekuatannya oleh karena kasih karunia Allah. Dan aplikasi bagi saya dan saudara, apakah yang menjadi kemegahan dalam hidup saudara dan saya? Sadarkah saudara dan saya akan kasih karunia yang disediakan oleh Allah dalam Kristus untuk menaungi perjalanan hidup sebagai orang percaya di dalam kelemahan, kesukaran, tantangan, dan pergumulan? Firman Tuhan yang diterima Paulus dan dipegang oleh Paulus datang senantiasa mengingatkan saudara saya juga bahwa cukup kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan itu juga yang disediakan bagi siapa saja yang mau hidup dan melayani dengan penuh komitmen, ketulusan, kesungguhan. Karena dia Tuhan yang memanggil hamba-hambanya dalam perjalanan pelan itu, sedia menaungi, menyediakan kasih karunia yang menguatkan dan memampukan di sepanjang hidup dan pelayanannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita meresponi firman Tuhan pagi ini, kita akan nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan
kasih karunia Tuhan Yesus, kita ada sebagaimana kita ada, kita mau syukuri dan kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus kami ada sebagaimana kami ada, supaya kami tidak sombong dan tidak rendah diri, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Saat-saat kami lemah, Tuhan Yesus kekuatan kami. Saat-saat kami ada, biarlah kami terus menyatakan kebenaran Yesus. Tuhan terus sertai kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus.